Annyeonghaseyo. Wahai insan penikmat film, apa kabar kalian semua? Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Ryodan Films. Bertemu kembali dengan Abai di sini yang akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Kali ini gue akan menceritakan alur dari film Korea yang berjudul Alive. Ada hashtagnya loh ya, atau yang bahasa Koreanya Saraita. Film Alive adalah film garapan sutradara Jo Il-hyung. Pada awalnya, film bergenre zombie thriller ini sempat akan diberi judul Alone, pakai hashtag juga. Namun akhirnya diberi judul Alive saja. Pemeran utama dalam film ini dimainkan oleh Yoo Ah-in, bintang muda berbakat yang semakin bersinar setelah film hits Burning. Lalu pemeran utama wanitanya yaitu Park Shin-hye. Hayo, siapa di sini yang belum kenal sama Park Shin-hye? Para penggemar drakor maupun film-film Korea pasti udah kenal sama mbak yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk ke alur cerita, bagi teman-teman yang punya saran dan kritik untuk video maupun channel ini, silakan ditulis di kolom komen ya. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, minta tolong juga untuk di-like, share, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe ya teman-teman. Sarange! Film dimulai dengan memperlihatkan barang-barang digital atau gadget idaman setiap pria. Dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah pria ini. Pria ini bernama Oh Jun-woo. Bangun tidur, cuci muka, dan langsung nge-game. Sungguh suatu kehidupan yang menyenangkan. Baru online sebentar, teman-teman gamernya meminta untuk melihat TV karena sepertinya ada sesuatu yang serius yang sedang terjadi. Siaran TV sempat terputus lalu kemudian memberitakan fenomena orang-orang yang tiba-tiba menjadi ganas, menyerang orang lain tanpa alasan. Dan ketika ia melihat keluar apartemennya, ternyata suasana chaos sedang terjadi. Orang-orang berlarian tak tentu arah seperti menghindari sesuatu. Pada adegan ini belum begitu terlihat ada zombinya, sampai pada satu adegan di mana ada satu siswi yang sedang mencari ibunya. Sedikit kejang-kejang lalu mulai menggigit leher ibunya. Gue berpikir kok cepet banget berubah jadi zombinya ya. Karena kalau kebanyakan film zombie lain itu setidaknya orang yang terinfeksi akan tewas terlebih dahulu sebelum akhirnya bangun menjadi zombie. Kecuali mungkin film Zombieland, tapi setidaknya di film Zombieland juga orang yang terinfeksi akan muntah-muntah dulu, kejang-kejang, lalu berikutnya baru bisa beraktivitas sebagai zombie. Terdengar suara ribut-ribut di depan pintu apartemennya, lalu ketika pintu dibuka, seorang pria masuk nyelonong begitu saja. Dan ternyata pria ini adalah tetangga sebelahnya. Si tetangga meminta tolong untuk diperbolehkan ikut tinggal di rumahnya karena di luar tidak aman, tapi Jun-woo tampak keberatan. Kalau yang minta tolongnya cewek cakep, kira-kira Jun-woo bakal keberatan gak ya? Si tetangga meminjam toiletnya sebentar sementara Jun-woo menonton berita mengenai gejala infeksi zombie. Si tetangga keluar dari toilet dan menunjukkan gejala infeksi. Mata mulai memerah, bibir pecah-pecah. Bukan, maksudnya mulai kejang-kejang. Dan berubah menjadi zombie. Untungnya Jun-woo cukup sigap dan berhasil mengeluarkan zombie itu keluar. Di luar, zombie baru itu malah dihajar sama zombie yang lebih besar. Entah kenapa. Mungkin karena semasa hidupnya si tetangga adalah orang yang menyebalkan. Gak tahu juga. Sinyal HP mulai susah untuk didapat dan menyadari sikon yang terjadi, Jun-woo mulai membangun pertahanan dan mulai menghitung persediaan makanan yang ada. Ibarat kata survival mode activate. Jun-woo memasang status di medsosnya dan melihat video seorang pria yang sedang berusaha untuk mendapatkan sinyal tapi kemudian terjatuh. Aduh, bang. Jun-woo mencoba untuk memantau kondisi di sekitar apartemen dengan drone miliknya sambil berusaha mencari sinyal. Tapi sepertinya sebagian besar ruangan apartemen sudah dikuasai oleh para zombie. Dan berhubung drone-nya lowbat, ia pun gagal untuk mendapatkan sinyal. Pada suatu malam, terlihat seorang polisi wanita yang sedang berlari menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Jun-woo mencoba untuk sedikit membantu dengan berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie.
Namun sayang usahanya ini gagal dan si polwan cantik pun tak terselamatkan dan tentunya berubah jadi zombie juga. Teriakan Junwoo barusan menarik perhatian zombie yang sedang berada di sekitar tempat tinggalnya dan zombie tersebut berhasil menerobos masuk. Beruntung yang namanya zombie kalau lari nggak pakai rem dan zombie itu pun terjatuh dari beranda. Pada hari ketujuh, setelah kenyang memakan ramyeon, haus, tapi pas ngecek air keran ternyata airnya mati. Makin apes, sementara air mineral satu-satunya baru aja tumpah. Pada hari ke-10, siaran di TV hanya menampilkan instruksi agar tetap di rumah, pakai masker, dan hindari keramaian. Bukan, itu mah protokol untuk COVID ya. Kalau di film zombie ini hanya diminta untuk tetap di rumah. Junwoo kepikiran untuk mencari sinyal radio. Untuk itu ia membutuhkan kabel jack earphone untuk menerima sinyal. Namun sayang semua earphone yang ia miliki wireless semua. Masuk ke hari 15, Junwoo di sini tampak mabuk. Kenapa? Karena air atau minuman yang tersisa tinggal minuman keras milik ayahnya. Junwoo tampak mulai stres, namun ketika ia mendapatkan telepon dari orang tuanya, ia pun berusaha untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik dengan pergi ke beranda. Terdengar percakapan dari orang tuanya Junwoo dan sepertinya mereka sedang diserang oleh zombie dan mungkin tidak selamat. Junwoo yang sedang kesal keluar dan melampiaskan kekesalannya ke zombie yang ada. Berada di luar rumah tentu saja tidak aman untuknya. Zombie pun mengejar, namun lagi-lagi untung zombinya ceroboh dan malah jatuh semua kayak bola bowling saat mengejar Junwoo. Dan Junwoo pun berhasil masuk kembali ke rumahnya. Di hari ke-20, akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pihak militer menyebabkan padamnya listrik di seluruh penjuru kota. Junwoo merasa tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saat baru beberapa detik tergantung, ada sinar inframerah terlihat tersorot ke mukanya. Kemudian menyoroti tulisan "No" di rumahnya, memberi pesan kepada Junwoo untuk jangan bunuh diri. Melihat ada secercah harapan, Junwoo pun menggagalkan aksi bunuh dirinya. Dan orang yang mencegah Junwoo untuk bunuh diri ini adalah gadis ini. Junwoo tampak senang bukan kepalang melihat si gadis. Sementara si gadisnya B aja tuh. Ya, begitulah awal dari yang namanya cinta. Awalnya B aja, lama-lama juga jadi biasa aja. Eits, kita lagi nyeritain film zombie ini, bukan drakor. Lanjut. Si gadis ngajak untuk bertemu kembali jam 7 pagi. Emang dasar yang namanya laki-laki nggak bisa nepatin janji, diminta jam 7, kebangunnya malah udah jam 11. Untung ceweknya nggak baperan. Di sini mereka pun berkenalan dan nama gadis ini adalah Kim Yoo Bin. Yoo Bin kembali meminta Junwoo untuk bertemu pada jam 7 pagi esok hari, karena Yoo Bin saat ini kehadiran tamu tak diundang. Ya, satu zombie telah berhasil masuk ke rumahnya. Yoo Bin sebagai gadis yang berani pun berhasil menghabisinya. Saat sore menjelang malam, alhamdulillah turun hujan. Saat yang tepat untuk menampung air. Junwoo yang tampak kelaparan ingin dibantu oleh Yoo Bin dengan usaha melempar tali. Namun tentu usahanya ini sia-sia karena jarak yang terlalu jauh dan tali pun jatuh. Junwoo yang anak gadget sejati mengirimkan drone untuk mengikat tali dan makanan pun meluncur. Junwoo melihat ada bahaya yang akan menghampiri Yoo Bin. Tali yang tadi terjatuh sedang dipegang oleh sesosok zombie yang semasa hidupnya adalah seorang pemadam kebakaran. Dan sepertinya skillnya sebagai seorang pemadam kebakaran tidak ikut mati. Dan zombie itu pun berusaha memanjat. Yoo Bin pingsan akibat tertabrak meja yang ditarik oleh si zombie. Junwoo pun berusaha untuk mengganggu zombie itu dengan drone-nya. Namun akhirnya drone itu tertangkap. Saat si zombie hampir berhasil naik, untungnya Yoo Bin sudah sadar dan chop! Tangannya pun terpotong. Persediaan makanan yang kian menipis memaksa Junwoo untuk keluar rumahnya dan berusaha untuk mencari makanan di rumah tetangganya. Usahanya ini membuahkan hasil walaupun hampir membuat dirinya celaka. Rumah tetangganya sudah seperti surga untuknya karena selain menemukan makanan, ia juga menemukan earphone dengan kabel, jaket tebal, dan juga walkie-talkie. Tidak lupa sama teman, ia pun mengirimkan sebagian makanan dan juga walkie-talkie ke Yoo Bin. Dengan walkie-talkie yang didapatkan, mereka pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan lebih lancar.
Saat sedang asik-asik PDKT, tanpa diketahui sebabnya, terjadi pergerakan masif dari para zombie ini. Mereka terlihat berbondong-bondong memasuki bangunan apartemen dan berlarian di koridor. Yubin tak sengaja menjatuhkan barang-barang saat sedang meraih kapak, dan suara dari barang-barang yang jatuh ini menarik perhatian zombie yang sedang melintas di koridor. Junwoo yang ternyata cukup cerdas menanyakan nomor rumahnya dan menelpon rumah tetangganya, sehingga zombie pun mengarah ke rumah tetangga Yubin dan Yubin pun terselamatkan. Menyadari posisi rumah mereka yang sudah tidak aman lagi, mereka pun mulai rencana gilainya untuk berpindah tempat ke lantai 8. Menurut Yubin, lantai 8 tersebut kosong. Yubin, si gadis pendaki gunung yang pemberani ini, langsung turun dari beranda dan menerobos kerumunan zombie. Dengan ligatnya, ia berlari dan menghindari tangkapan para zombie. Saat hampir tertangkap, Junwoo hadir tepat pada waktunya untuk membantu. Zombie-zombie ini memang terlihat cukup cepat dan ligat, tapi begitu berhadapan langsung, kenapa gampang banget didorongnya ya? Terus skill menggigit dari zombie-zombie ini juga kurang mumpuni. Yah, pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam apartemen dan menaiki lift menuju lantai 8. Di lantai 8, mereka kembali dikejar oleh para zombie. Namun sekali lagi, zombie-zombie ini gampang sekali tersandung dan terjatuh secara bersamaan. Mereka pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh seorang pria paruh baya dan berlindung di dalam rumahnya. Yubin sedikit menaruh curiga pada paman ini, namun Junwoo tidak. Mereka ditawari makanan kaleng yang sudah lama tak mereka makan, seolah-olah makanan itu adalah makanan terlezat di dunia. Mereka juga diinformasikan oleh paman ini kalau akan ada tim penyelamat yang datang. Mendengar kabar gembira ini tentu saja membuat mereka gembira sekaligus terharu. Tiba-tiba Junwoo tertidur tak sadarkan diri, dan terlihat juga kalau ternyata rumah itu bukanlah milik si paman. Junwoo dan Yubin diikat oleh si paman, lalu Yubin dibawa ke dalam satu kamar. Paman ini emang udah sakit kayaknya. Di kamar itu ternyata ada istrinya yang sudah berubah menjadi zombie, dan dia bermaksud untuk menjadikan Yubin sebagai makanan untuk istrinya. Junwoo mati-matian membantu Yubin. Dan saat dikira Yubin sudah mati, ternyata Yubin berhasil menghindar dari si zombie dan mengarahkan zombie tersebut ke si paman yang sakit. Melihat kondisi yang menyedihkan ini, Yubin pun menembak si paman dan istrinya. Suara dari tembakan Yubin tentunya kembali menarik perhatian para zombie, dan zombie-zombie ini pun mulai bergerak ke lantai 8. Seperti tidak ada harapan, Yubin pun meminta Junwoo untuk menembaknya daripada mati digigit zombie dan menjadi salah satu dari mereka. Namun di saat Junwoo sudah menyiapkan mental untuk menembak, mereka mendengar suara helikopter dari luar. Itu artinya regu penolong sedang beroperasi di sekitar komplek apartemen mereka. Kembali memiliki secercah harapan, mereka pun berjuang mati-matian menuju lantai paling atas dari apartemen. Saat di tangga, Junwoo kembali menyelamatkan Yubin yang hampir tertangkap zombie. Dengan sebuah sepeda, ia berhasil menghalau puluhan zombie tersebut. Wow, super sekali. Saat mereka berdua akhirnya sampai di lantai paling atas, sudah tidak terdengar lagi suara helikopter. Dan hal ini membuat mereka kembali putus asa. Dengan zombie yang berhasil menerobos ke lantai atas, mereka pun terpojok. Lalu, saat zombie sudah semakin mendekat, terdengar suara helikopter dari arah bawah. Dan benar saja, sebuah helikopter militer lengkap dengan regu penembaknya muncul untuk menyelamatkan Junwoo dan Yubin. Setelah akhirnya terselamatkan, di dalam helikopter, senyum bahagia terpancar dari wajah keduanya. Lalu terdengar berita yang menginformasikan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha untuk melacak orang-orang yang masih bertahan. Pemerintah melacak orang-orang yang masih bertahan ini berdasarkan update dari medsos orang-orang tersebut, dan film pun tamat. Oke, saatnya untuk memberikan komentar. Jadi ada 3 alasan yang membuat gue tertarik untuk menonton film ini. 1. Vaksinnya. 2. Gue suka sama film zombie. Dan yang ketiga, trailernya yang cukup menjanjikan. Film ini cukup oke, tapi tentunya bukan film zombie terbaik yang pernah ada ya. Tipikal film zombie yang ada itu biasanya yang selamat berkelompok. Minimal 4 orang lah, lalu satu persatu mulai mati.
Ada yang mati karena kecerobohannya sendiri, ada yang karena berkorban demi kelompoknya, macem-macem lah. Dan di akhirnya hanya menyisakan 2 atau 1 yang selamat, atau bahkan tidak ada yang selamat sama sekali. Atau ada juga yang selamat semua, atau dibiarkan gantung. Macem-macem juga. Di film ini sepertinya si pembuat film tampak terlalu memaksakan diri untuk menyelamatkan karakter-karakter utamanya. Itu yang gue lihat sih. Terlihat dari para zombie yang sering tersandung dan sekali jatuh langsung jatuh semua. Adegan di tangga waktu Junwoo menahan puluhan zombie dengan sebuah sepeda itu juga tampak impossible sekali. Lawong di film ini cuma digambarkan kalau dia itu gamer kok. Tidak digambarkan kalau dia adalah seseorang yang dapat memiliki kekuatan fisik yang tinggi. Kalau di film Train to Busan, waktu Ma Dong-seok menahan zombie di kereta sih masih lebih logis ya. Ma Dong-seoknya gede, itu pun akhirnya dia mati juga. Lalu waktu si Yubin terjun dan dikejar-kejar zombie. Ya, sebagian ada yang ngejar, sementara sebagian juga ada yang kelihatan cuek-cuek bae. Mungkin sudah kenyang kali ya? Ah, entahlah. Bukan berarti gue nggak suka sama filmnya ya, tapi nggak sesuai sama ekspektasi di awal aja. Nah, segitu dulu aja alur cerita dari film Alive dari gue. Sekali lagi, kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe. Kamsahamnida, annyeong!